tidak boleh makan. 2. Tidak boleh curang. 3. Tidak boleh bercanda. 4. Pakai baju rapi. Dan ada di rumah kita. Dadah! Shalom adik-adik, sebelum kita mulai, adik-adik semuanya duduk manis. Tidak boleh lagi ada yang jalan-jalan. Kita mau siapkan hati kita mau ibadah. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur kami masih diberikan kesehatan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Pada pagi ini Bapak, kami mau siapkan hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Agar kami Tuhan benar-benar Tuhan masuk dan mendengarkan ibadah Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan untuk ibadah pagi ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, nama aku Cika. Hari ini aku mau mengajak teman-teman membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan dan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memuji memuliakan nama Benar, Tuhan. Kak. Yuk semuanya kakak undang bangkit berdiri ayo. Ore. Bangkit ya Kak, bangkit berdiri semuanya. Kita mau sama-sama mendaki-daki Iya ya Kak, semangat ya memuji Tuhan pagi ini ya. Adik-adik semuanya ya. Iya, daki gunung yang tinggi. Ku turun terbayang lalap. Ku melihat padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di rupa pun kau ada, karena
Kita mau siapkan hati kita, adik-adik semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau lebih dalam lagi akan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kita mau angkat pujian, ku sadar tak semua dapat ku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yuk adik-adik di rumah, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semua tadi sudah antusias memuji menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami
masih bisa beribadah walaupun kami ibadah secara online di rumah. Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan Yesus hadir di rumah kami dan supaya kami mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita semua sudah melalui 1 semester tahun 2021, yang artinya kita sudah menjalani tahun 2021 selama 6 bulan. Nah adik-adik, Kak Isti mau ingetin lagi nih, tahun 2021 adalah tahun, siapa yang ingat? Ayo. Iya, pintar. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Yang artinya apa? Yang artinya adalah apa saja yang ada di dalam hati kita, apa saja yang timbul dalam pemikiran kita, dan apa saja yang kita ucapkan, serta apa saja yang kita perbuat, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, tahun integritas adalah apa saja yang timbul dalam hati kita, apa saja yang ada di pikiran kita, apa saja yang kita perkatakan, dan apa saja yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Isti mau cerita, yang Kak Isti kasih judul adalah Menanti di Loteng Atas. Menanti di Loteng Atas. Wah, kira-kira ceritanya apa ya? Nah, cerita ini, cerita Menanti di Loteng Atas, adik-adik bisa membacanya di Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul 2. Mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu.
mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik yang sudah mendengarkan cerita menanti di loteng atas, siapa tadi angkat tangannya? Hebat. Nah, dari cerita menanti di loteng atas, kita belajar dua hal. Yang pertama adalah taat kepada firman Tuhan. Adik-adik mungkin sering membaca firman Tuhan, sering mendengar firman Tuhan. Yang namanya taat tidak hanya sampai di situ. Yang namanya taat adalah juga melakukan firman Tuhan. Yang pertama apa? Taat kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua kita belajar tentang apa? Belajar tentang unity, belajar tentang kerukunan bersama-sama, belajar tentang mau berbagi bersama, keunitian. Gitu ya. Yang kedua kita belajar tentang kebersamaan, keunitian, supaya kita bisa menerima Roh Kudus, bisa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, Kak Isti ulang ya. Yang pertama kita belajar tentang apa? Yang pertama adalah belajar tentang taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, belajar unity, hidup rukun bersama-sama supaya kita menerima Roh Kudus, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu di loteng atas. Nah, Kak, kegunaannya apa Roh Kudus kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus? Kak Isi kasih tahu. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Yaitu kuasa untuk apa saja? Contohnya, kuasa waktu kita ada teman kita yang sakit, kita berani mendoakan. Kuasa apa lagi? Kuasa waktu teman kita perlu waktu teman kita sedih, kita berani untuk menghibur. Untuk kalau teman kita ada yang melakukan kesalahan, kita juga berani untuk menasehati. Itu salah satu kuasa kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Angkat tangannya. Oke. Nah, yang mau dipenuhi Roh Kudus, Kak Isti ingatkan lagi ya. Yang pertama kita harus taat kepada firman Tuhan. Yang kedua kita harus unity, kita harus hidup rukun, enggak pakai berantem-berantem. Oke? Nah, yang sudah siap untuk menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, adik-adik boleh lipat tangannya yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh belajar tentang bagaimana kami bisa menerima Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajari kami ya untuk senantiasa taat kepada Tuhan, dan biarlah setiap kami untuk terus selalu hidup rukun bersama orang tua kami, bersama saudara-saudara kami, bahkan kepada
dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk yang punya tangan dua-duanya boleh diangkat. Yuk kita angkat tinggi-tinggi tangannya sambil tersenyum ya. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat, kesehatan, kekuatan, dan pengenalan akan Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, akhir kata Kak Isti ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Juni buat aktivitas hari ini. Aktivitas hari ini buat pembatas buku atau pembatas Alkitab. Bahan-bahannya kertas origami dan spidol. Caranya begini adik-adik, kita lipat jadi segitiga. Yang bagian depan kita lipat lagi ke atas. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita lipat ke atas. Yang bagian ini ya adik-adik harus simetris dengan yang bagian depan. Kita lipat bagian sini. Ingat ya adik-adik harus simetris. Karena kalau nggak simetris dia nggak bisa dilipat. Seperti ini. Kemudian bagian ujung kita masukin ke dalam. Yang ini juga ya adik-adik. Jadinya jadi seperti ini. Kalau mau lebih menarik kita hias seperti muka kucing, muka harimau. Sebentar ya kakak hias dulu. Jadi seperti ini. Sekarang kita taruh di Alkitab kita. Jadi deh pembatas buku. Bagus kan adik-adik? Tetap di rumah, tetap sehat. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberi. Adik-adik bisa lihat di bawah sini ya. Oke adik-adik, Kanona dan Kak Resti mohon pamit. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.